Selamat datang kembali. Perjalanan kali ini kita akan berkunjung ke DI Edutainment, di mana DI Edutainment itu adalah sebuah wisata edukasi yang diselenggarakan oleh PT Dirgantara Indonesia atau PT DI yang letaknya di airport atau Bandara Udara Husin Sastra Negara. Adapun PT DI sendiri dia berada di Komplek Bandara Husin Sastra Negara Bandung. Wisata edukasi ini akan dipandu oleh karyawan PT DI dengan menaiki bus, sehingga kita berkeliling di PT DI dengan menggunakan bus, dan di sini akan diterangkan dari pembuatan pesawat dari yang pertama sampai dengan terakhir jadi pesawat, dan akan ditunjukkan hanggar-hanggar pesawat yang ada di dalam PT DI. Kemudian kita juga akan diajak turun ke hanggar-hanggar pesawat untuk melihat lebih dekat pesawat yang ada di situ. Untuk tiketnya sendiri dapat diperoleh secara offline maupun online dengan harga sekitar 40.000 per orang, dan beroperasi hanya di hari Sabtu dan Minggu. Untuk lebih bagusnya kita booking melalui websitenya DI Edutainment, atau bisa dilihat di Instagramnya DI Edutainment. Dikarenakan kita tidak tahu apakah di sana penuh atau tidak. Jika sudah memperoleh jam bookingnya, kita lebih pasti dapat tour di Edutainment. Untuk perjalanan kali ini kita dimulai dari Jalan Cibadak, kemudian lewat Jalan Astana Anyar, kemudian lewat Paskal, Jalan Pasir Kaliki, Jalan Hoscakro Aminoto, kemudian lewat Jalan Pajajaran dan menuju ke Bandara Husin Sastra Negara, dan sampailah kita di DI Edutainment. Dan untuk tiket dapat diperoleh di loket pembelian kalau kita mau beli di offline. Selamat menikmati perjalanan kami, dan beginilah suasana jalan di Bandung di pagi hari menuju Bandara Husin Sastra Negara. Selamat menikmati perjalanan kami dan semoga bermanfaat.
Sekarang kita sudah sampai di logetnya di Edutainment dan kita akan memilih tiket secara offline dan akan menaiki bus ini. Pagi semuanya. Pagi. Gimana? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat ya. Mau kemana ini? Mau lihat pesawat. Iya. Jadi kita ini akan ada factory tour ke PT Dirgantara Indonesia, di mana PTDI ini adalah pabrik pesawat satu-satunya terbesar se Asia Tenggara. Jadi adik-adik, bapak ibu, nanti akan melihat bagaimana proses pembuatan pesawat dan apa saja yang ada di pesawat yang ada di PT Dirgantara Indonesia ini. Nah, sebelumnya kita ini dulu tak kenal maka kata saya. Jadi perkenalkan, saya adalah Miftah sebagai tour guide bapak ibu dan adik, dan driver kita yaitu Pak Didik yang akan menemani bapak ibu berkeliling di PTDI. Nah, baik. Sebelum itu saya akan menjelaskan, ini adalah edubus. Edubus itu kita memiliki dua edubus. Jadi untuk berkeliling di PT Dirgantara Indonesia ini kita memiliki dua. Kebetulan satu lagi bermasalah gitu. Jadi kita hanya ada satu. Nah, edubus ini adalah edutainment bus gitu. Jadi ini adalah di mana PTD ini adalah kawasan berikat. Jadi sebenarnya kita tidak boleh diperbolehkan untuk masuk. Nah, karena kita untuk mengedukasi masyarakat umum, mengedukasi bahwa di sini itu ada pabrik pesawat. Nah, sekarang ini kita sudah masuki wilayah PTDI, di mana PTDI ini didirikan pada tahun 1976. Dulu itu namanya adalah IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Nah, karena menjadi komersil, akhirnya berubah nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu pada zaman era Pak Habibie, Megawati, berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia sampai saat ini, dan sekarang ini direktur utamanya adalah Pak Gita Emperiawan. Nah, bisa ibu lihat kawasan PTD ini kurang lebih 250 hektar gitu. Jadi saking luasnya, nanti bapak ibu bisa lihat dari depan sampai belakang gitu. Nah, nanti kita akan ada spot-spot foto. Kebetulan sekarang ini kita alhamdulillah bertambah. Jadi biasanya kita ada 2 titik. Sekarang ini kita akan ada 3 titik spot foto. Jadi yang satu di delivery center, yang satu di statik, dan yang ketiga adalah di mock up gitu. Nah sekarang ini kita sudah memasuki wilayah PTDI. Nah, di sini ini adalah pintu masuk untuk semua karyawan dan tamu. Biasanya jadi kita akan melewati semua satu pintu ini, one gate. Jadi semua pintu keluar masuk di sini, semua untuk karyawan dan tamu gitu. Nah, di sebelah kiri bapak ibu ini namanya gedung receiving. Nah, gedung receiving ini adalah tempat penerimaan material pesawat. Nah, material pesawat ini ada yang tebal dan ada yang tipis. Kalau yang tebal biasanya kita gunakan untuk structure atau komponen-komponen pesawat, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, kalau yang tipis biasanya kita gunakan untuk permukaan luar pesawat, kayak misalkan interior pesawatnya atau luar pesawatnya. Nah, yang bapak ibu injak ini adalah bordes bekas material pesawat yang sudah tidak terpakai, karena kita ada material yang tidak bisa dipakai oleh pesawat. Jadi kalau kita dimanfaatkan, akhirnya menjadi edubus ini kita modif. Nah, ini semua edubus ini adalah dari material-material pesawat yang tidak terpakai. Nah, setelah itu material pesawat yang sudah masuk, komponen pesawat nanti akan masuk ke sebelah kiri ini.
Nah, nanti kita ke situ adik-adik. Terakhir. Nah, di sebelah kiri ini ada namanya gedung DPM, Detail Part Manufacturing, di mana tempat ini adalah tempat proses pembuatan komponen. Nah, komponen ini dibuat oleh mesin berkekuatan tinggi. Jadi ada yang pakai tangan dan ada juga yang pakai mesin. Nah, mesinnya itu bisa berukuran kamar kita, yaitu 3 meter ke 3 meter, saking besarnya. Gitu. Ada beberapa mesin seperti cincin api, dan selain juga kita memakai aluminium atau dural, kita juga menggunakan komposit. Jadi untuk menahan engine pesawatnya, biasanya selain dari aluminium kita juga ada dari komposit. Jadi komposit itu adalah seperti fiber tapi berkelas 1, kayak ibu perosotan. Nah, seperti itu komposit, tapi kualitasnya nomor 1 untuk tes pesawat gitu. Nah, setelah itu komponen nanti terbentuk sesuai desainnya. Nanti komponen itu akan dicelupkan di cairan kimia, Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri ini adalah surface treatment. Nah, nanti komponen yang sudah jadi dia akan berpindah ke gedung ini, gedung surface treatment yang di sebelah kiri. Kenapa komponen pesawat harus dicelup di cairan kimia? Karena komponen-komponen pesawat itu nanti akan terbang di atas ketinggian 10.000 kaki, yang mana 10.000 kaki ini adalah lembab atau terlalu dingin di atas. Jadi kita dilapisi oleh cairan-cairan kimia. Nah, yang biru ini adalah cairan kimianya, chemicalnya. Gitu. Jadi kita dilapisi oleh cairan kimia supaya mencegah tidak korosi atau tidak karatan. Gitu. Nah, setelah beres, nanti pesawat ini setelah dicelup akan dicat dasar berwarna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu ada lihat pesawat berwarna hijau, itu adalah cat dasar standar internasional. Warna hijau itu sudah standarnya internasional. Nah, setelah komponen itu dicat, nanti komponen ini akan berpindah ke hanggar FAL. Nah, siap-siap kamera, boleh standby. Nanti kita akan melihat proses penggabungan pesawat. Silakan Bapak Ibu boleh, karena biasanya kita nggak boleh dilarang motret, karena ini edisi untuk edutainment kita boleh. Gitu. Silakan siapkan fotonya, boleh untuk mengembalikan. Nah, ini adalah hanggar final assembly line, di mana final assembly line ini tempat untuk menyatukan komponen-komponen pesawat. Nah, Bapak Ibu lihat, adik-adik, ini di depan ini adalah center fuselage yang belum terpasang seluruhnya. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat, ini adalah tempat untuk menggabungkan komponen-komponen. Nah, kebetulan ada beberapa teman kita juga lagi lembut. Nah, ini adalah untuk pesawat MC212. Nah, ini untuk seri pesawat 126. Gitu. Nah, jadi komponen-komponen ini dia disatu padukan menjadi komponen ini, pesawat ini disatu padukan. Jadi pesawat ini asal mulanya 3 pengerjaannya. Pertamanya hidung pesawat, badan pesawat, lalu ekor pesawat. Nah, setelah semuanya 3 bagian ini dihubungkan, nanti akan dijadikan satu pesawat. Gitu. Nah, kalau yang hijau-hijau itu sama kuning itu adalah jignya, alat bantunya, karena kita tidak menggunakan diangkat manusia, tapi menggunakan kren dan jig alat bantunya gitu. Nah, setelah ini pesawat ini akan berpindah ke hanggar FAL juga. Ini hanggar FAL kedua. Di sini tuh biasanya kita memasang kabel-kabel atau avionik atau kontrol pesawatnya. Biasanya kita akan pasang di sini engine-nya. Nah, di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah pesawat FTB atau pesawat jenis CN235. Nah, ini milik PTDI. Biasanya pesawat FTB ini CN235. Jadi kita bersama CN235 kerjasama dengan KASA. N-nya adalah Nusantara, 2 engine, 35 penumpang. Gitu. Dan ini adalah namanya flying test bed. Jadi biasanya kalau kita ada komponen-komponen baru, engine pesawat atau komponen baru, biasanya kita akan uji coba dulu pesawat ini. Jadi apakah dia berfungsi atau tidak, jadi uji cobanya di pesawat ini. Dan ini ada pesawat 125. Ini rencananya pesawat 125 di mana, Pak Bebi? Oh, di Penting ya. Oh, kebetulan pesawat yang akan dikirim 125 itu rencana lagi di chat dasar, dari lagi di chat sesuai permintaan customernya. Gitu. Jadi ada ini yang 126, ada yang FTB CN235. Jadi NC itu adalah Nusantara, KASA, 2 engine, 12 penumpang. Gitu. Nah, ini biasanya kita pasang engine di sini. Ini rencana kita akan pasang armament rencananya ini. Karena kita akan proses pengetesan di Biak, gitu rencananya akan dibawa ke Biak. Lanjut, Pak Didi. Nah, Bapak Ibu, ini kebanggaan kita. Ternyata setelah N250, kita bisa membuat pesawat namanya N219. Iya, betul. Nah,
Maaf Bapak Ibu, kalau misalkan ini N250 itu sedang dibawa ke training tempat belajarnya B.J. Habibie di Serpong. Jadi N250-nya tidak ada gitu, lagi dipelajari gitu. Lagi di pusat sains teknologi di B.J. Habibie di Serpong Tangerang gitu. Nah, kita akan turun di sini Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh sampai ke dalam ya, tidak boleh. Ini pesawatnya aktif soalnya. Kita akan berhenti di sini sekitar 5 menit. Silakan Bapak Ibu untuk berfoto. Tidak boleh terlalu dekat dengan pesawat dan melewati garis. Silakan. Silakan Bapak Ibu turun. Silakan. Ya. Silakan. Ini adalah pesawat N219. N219 ini adalah N-nya adalah Nusantara. Dia 19 penumpang. Gitu. Ini kebanggaan Indonesia. Ini karya anak bangsa. Gitu. Bangka Belitung lalu Kepulauan Riau kita pernah. Jadi pesawat ini akan rencana akan ke Papua juga untuk uji coba. Jadi beberapa kali kita sudah uji terbang pesawat ini. Jadi dan pesawat Nurtanio ini dinamakan Nurtanio. Pesawat ini sudah tersertifikat, sudah ada sertifikatnya. Jadi insya Allah kita akan memproduksi 5 unit untuk kedepannya insya Allah. Angkatan darat, angkatan laut kita ada yang pesan gitu. Nah kalau ini adalah hangar aircraft service. Jadi ini adalah kita juga selain membuat pesawat, kita juga nerima service engine. Jadi ini tuh sedang ada perbaikan engine pesawat, maintenance untuk Citylink ini pesawat. Ini yang punyanya ini pesawat ini adalah GMF, Garuda Maintenance Facilities. Jadi GMF ini service ke PTDI juga gitu. Jadi selain juga kita kemarin beberapa bulan ke belakang kita ada Asia Cargo juga service di sini untuk engine-nya. Gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang punya pesawat bisa diservis di sini gitu, nanti di sini. Jadi selain itu juga kita juga untuk pembuatan pesawat kita juga ada maintenance-nya gitu. Jadi kayak Ibu beli motor, kita juga ada maintenance-nya gitu. Jadi berapa kali jam terbang atau berapa tahun kita biasanya ada gratis servis atau bagaimana gitu. Nah sekarang ini kita akan juga berhenti di sini sekitar 5 menit lagi seperti tadi. Silakan Bapak Ibu mau berfoto boleh, tidak boleh melewati. Ini adalah pesawat drone. Elang hitam ini adalah pesawat Male. Ini pesawat drone gitu. Ini rencana kita akan first flight terbang di Kertajati hari ini. Jadi ibu-ibu minta doanya biar kita lancar untuk terbang perdananya. Jadi rencana hari ini tuh kita ada terbang perdana di Kertajati untuk pesawat ini. Turun. Ayo. Oh. Adik. Adik. Rem. Ya. Silakan Ibu. Nah kebetulan CN235 ini flying testbed yang pertama dibuat di PTDI. Nah kalau yang ini pesawat jet Yugoslavia, buatan Yugoslavia, ini untuk pesawat pendamping gitu. Bisa? Bisa? Ayo bisa? Gak boleh masuk tapi Ibu nggak turun Ibu? Siap. Siap. Jadi rencananya ini tuh katanya jam 1 siang ini pesawat drone ini akan terbang perdana di Kertajati, di Bandara Kertajati. Karena kemarin kita pernah uji coba di Nusa Wirut, landasannya terlalu pendek di Pangandaran. Ini tidak bisa untuk pesawat ini karena ini agak harus panjang gitu. Di Bandara Hussein juga kita tidak bisa karena terlalu pendek. Jadi kalau yang di situ hanya di Kertajati gitu. Nah ini pesawat jet ini sebenarnya buatan Yugoslavia ini. Jadi ini tuh pesawat pendamping waktu N250 terbang perdana. Nah kebetulan N250-nya kita sudah dua-duanya, yang satu sudah ada di Jogja, Museum Penerbangan di Jogja, dan yang kedua sekarang lagi dibawa ke pusat
teknologi di B.J. Habibie di Serpong gitu untuk proses penelitian juga gitu. Dan rencana nah itu N250 itu lagi dibongkar, lagi mau dipindahin ke Tangerang itu. Nah jadi pesawatnya dibuka-buka semuanya, jadi hanya gelondongan sayap ininya dibongkar semuanya gitu, dibongkar pesawatnya, di bawahnya satu gelondongan gitu. Nah Bapak Ibu lihat di sini kita bisa melihat, semoga di sini ada pesawat NC212 sedang dicat kalau tidak salah. Nah benar. Oh di sini ada pesawat ya. Ini buat TNI. Ini pesawat NC212. Ini sudah dicat, baru beres tuh. Dan insya Allah di akhir bulan ini tanggal 31 atau Agustus akan delivery gitu. Ini sudah uji, jadi semuanya pesawat yang dibuat itu akan uji tes. Nah kalau ini pesawat CN235. Nah ini sedang direstorasi atau diperbaiki. Jadi ada beberapa pesawat yang akan diservis. Nah ini untuk pesawat-pesawat yang versi kecilnya gitu. Ini masih hangar AFK service juga. Makanya ada beberapa pesawat CN235 yang udah dibongkar gitu. Tuh, lihat ya, ada pesawatnya pada berapa? Ada berapa pesawat CN-nya? Ayo ada berapa? Dua benar dua. Tiga. Ada tiga enggak? Ada empat. Ada empat yang abu-abu tiga, yang doang satu. Yang sebelah kanan paling pojok. Ini cukup untuk 4 pesawat terbang CN235. Jadi 2 engine 35 penumpang. Nah, untuk kontrak ini kita ada beberapa negara, Pakistan Air Force kita pernah ada kontrak, lalu Senegal, lalu Malaysia, TUDM, Tentara Udara Diraja Malaysia juga pernah pesan ke sini. Jadi kita banyaknya versi militer. Sebenarnya kita bisa juga untuk kargo, tapi beberapa militer di tiap negara itu membutuhkan pesawat CN35 untuk profiler gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, ada Bapak Ibu, ada adik, kenapa nggak pesawat jet? Sebenarnya bisa, kita bisa, cuman banyaknya kontraknya untuk. Nah ini ada pesawat, adik-adik, oh belum pernah nonton Rambo ya, kalau ibu-ibunya mungkin pernah ya. Nah ini pesawat Rambo Bell 412 EP. Jadi kita kerjasama. Kalau untuk helikopter ini kita hanya merakit saja. Jadi hanya merakit saja, komponennya dari Bell semuanya. Jadi hanya merakit saja. Jadi kita belum bisa ada izin untuk membuat komponennya. Gitu. Jadi ini dirakit oleh kita. Jadi seperti kita beli Tamiya, kita yang ngerakit gitu. Kalau untuk helikopter, ini biasanya untuk angkatan darat dan angkatan udara gitu. Dan kita ada 3 juga Bell gitu. Lanjut Pak Rindi. Jadi nah di sini ini adalah hangar rotary wing. Jadi ada fixed wing dan ada rotary wing gitu. Nah, ada pesawat. Nah, Bapak Ibu lihat di sini sebelah kiri ini awas Bapak Ibu jangan berpikiran kita karyawan PTDI wah hebat karyawan PTDI bisa latihan. Ini Ninja Warrior katanya ya. Bukan Bapak Ibu ya. Yang sebelah kiri ini adalah untuk uji tes pesawat. Jadi nanti ini pesawat ini akan dipasang static wing test. Jadi di sebelah kiri ini ada saya dipasang, nanti dia dikasih beban. Jadi layaknya saya burung, digoyang-goyang ke atas ke bawah. Nah itu mencari keretakannya, makanya Pak Habibie almarhum diberi gelar Mr. Crack, Mr. Keretakan gitu. Nah makanya kita mencari keretakan karena kita juga melawan angin itu adalah suatu hari demi hari akan pesawat itu akan retak gitu. Jadi kita akan cek tekanan anginnya juga gitu pakai beban gitu. Nah ada yang hobi menggambar? Ada. Nah, kakak kasih tahu semangat terus untuk gambarnya. Siapa tahu nanti adik-adik. Nah, di sini ini adalah tempat gedung pusat teknologi. Di sini ini ada cikal bakal pesawat itu dibuat. Jadi tempat ini adalah tempat orang bekerja di bagian desainer. Jadi semua orang-orang yang mendesain pesawat dari komputer di sini semuanya berawalnya. Gitu. Jadi awal mulanya pesawat itu dibikin, setelah itu dikirim ke produksi untuk diproses, di manufacturing, dibuat, lalu di assembly, di file, lalu akhirnya pesawat bisa terbang. Jadi semua pesawat yang dibuat di PTDI itu adalah melewati tes uji tes. Jadi tidak sembarangan semua kita terbang, tidak. Ada beberapa tes yang kita lalui. Nah, karena kita mencegah supaya tidak terjadinya kecelakaan. Nah, kalau yang ini adalah training center. Biasanya kita karyawan PTDI itu walaupun sudah bekerja tetap ada belajar.
tidak ada berhentinya belajar. Jadi kuncinya adalah jangan berhenti belajar. Jadi kakak juga tetap walaupun sudah bekerja di PTDI tetap mencari ilmu, harus tidak berhenti mencari ilmu gitu. Nah nanti kita akan berhenti di sini sekitar 10 menit. Bapak Ibu bisa silakan. Nanti ada kakak-kakak di bagian mockup yang menjaga, dan ada juga nanti souvenir silakan ada di sini. Nah nanti ibu-ibu adik-adik akan masuk ke dalam pesawatnya dan bagaimana merasakan dalam pesawat seperti apa. Silakan. Ya, sabar. Yaitu Merpati Airlines dan sekarang sudah grounded. Pesawat CN235 ini berkapasitas 35 sampai 40 penumpang. Beberapa negara yang sudah menggunakan pesawat CN235 buatan PTDI diantaranya ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, UAE, Pakistan, Burkina Faso, Nepal, bahkan Korea Selatan juga sudah menggunakan pesawat CN235 buatan PTDI sebagai pesawat kepresidenan. Pesawat CN235 ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ada di bagian pintu rem door atau pintu belakang, di mana pintu rem door ini sangat luas, sangat berfungsi sebagai area kargo dan juga area untuk penerjun payung. Selain pesawat CN235, PTDI juga memproduksi beberapa pesawat lainnya. Di antaranya ada pesawat MC212 yang berkapasitas 21 sampai 28 penumpang. Pesawat MC212 ini pertama kali diproduksi oleh PTDI dari tahun 1983 dan sampai saat ini PTDI sudah delivery sebanyak 124 unit pesawat MC212. Dan yang terakhir kita kirim ke Angkatan Udara. Dan untuk saat ini PTDI juga sedang memproduksi pesawat MC212 yang ke-125 yang nantinya akan kami kirimkan juga untuk TNI AU. Selain itu PTDI juga memproduksi pesawat yang paling baru, namanya pesawatnya 219. Pesawat ini berkapasitas 9 penumpang yang didesain sebagai pesawat perintis dengan landasan pendek supaya dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, terdepan dan juga luar. Pesawat F-219 ini pertama kali diresmikan di tahun 2017 oleh Jokowi Dodo dan dimaknai dengan nama Pertanian. Untuk depannya PTDI akan mengembangkan berbagai varian dari pesawat F-219. Salah satunya adalah varian amfibi, di mana pesawat ini dapat take off dan landing di perairan dengan syarat ketinggian ombak tidak lebih dari 2 meter. PTDI juga bekerjasama dengan dan juga diluncurkan di tahun 2025 tepatnya di kota Jam. Lalu PTDI juga produksi dari sama-sama awal. Yang sebenarnya pelanggan hampir mirip seperti itu. Jadi mendapatkan melalui rangka komponen negara. PTDI memproduksi 2, yaitu Hiroshima yang dapat merancang di udara dan satu lagi kami memproduksi UFO yang dapat terbang melalui selama 8 jam di udara. Selain pesawat, PTDI juga memproduksi beberapa persenjataan, diantaranya ada rudal, yaitu RN-01SS atau rudal nasional pertama surface yang menembak antar permukaan dengan jarak tembak kurang lebih sejauh 140 km atau hampir setara dengan jarak radius lokasi. Rudal ini menggunakan angkatan laut, lalu masih memproduksi roket yaitu roket Thomson dan FFAR yang dapat kita gunakan di helikopter. Kami juga menyediakan toko souvenir bagi Bapak Ibu dan adik yang ingin berbelanja oleh-oleh berupa souvenir atau merchandise yang bertema pesawat terbang. Kami menyediakan toko souvenir letaknya di sebelah pintu masuk Galeri Salas Moka.
dibanderol. Anaknya masih serodatan di belakang di channel 35 gitu, takutnya ada masih ketinggalan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah gedung GPM. Gedung GPM ini adalah gedung pusat manajemen. Jadi di sini tempat bekerjanya para direksi, orang-orang HRD, orang pemasaran, orang fasilitas, orang pengaman, semuanya di sini biasanya bagian-bagian di bagian sini. Nah, di atas ini ada 9 lantai. Di atas juga ada helipad. Waktu zaman eranya Pak Habibie, hanya Pak Habibie yang punya helikopter pribadi. Jadi Pak Habibie itu jarang pakai kendaraan, dia pakai helikopter di atas. Dan di lantai 9 juga kita ada ruangan khusus bekas Pak Habibie tinggal. Jadi Pak Habibie itu selama dulu jarang pulang ke rumah, dia tinggal di sini sama Bu Ainun. Karena kadang Pak Ilham juga mainnya di sini, gitu. Jadi udah kayak rumah kesatunya, keduanya Pak Habibie, gitu di sini. Jadi mungkin ini sudah pintu keluar dari BPDI. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan menjadi wawasan baru, pengetahuan yang baru bahwa ternyata ada pabrik pesawat satu-satunya terbesar di Asia Tenggara. Nah, dan ditambah lagi alhamdulillah kita juga banyak kontrak dengan beberapa negara seperti Korea juga banyak pesan pesawat. C235, ada MC212, ada C295 juga. Kita mungkin Bapak Ibu tadi lihat ada beberapa produk apa saja, dan rencana juga kita akan uji coba di pengembangan untuk pesawat amfibinya. Jadi yang 219 ini rencana kita akan membuat yang versi amfibinya gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa dilihat ada saking luasnya, saya jalan kaki dari depan ke belakang. Jadi kalau karyawan itu jalan kaki dari depan tadi sampai ke belakang. Itu saya kerja aja di situ gitu. Nah, begitu saja informasi semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya ke DI Entertainment ini. Semoga Bapak Ibu diberikan, adik-adik diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Dan saya juga kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Didik. Terima kasih Pak Didik. Karena kalau tidak ada Pak Didik kita tidak akan bisa nyampe-nyampe Bu. Gitu. Karena tidak bukan hanya saya, tapi Pak Didik. Kalau tidak ada Pak Didik kita nggak akan bisa nyampe-nyampe karena kemudiannya ada di Pak Didik. Gitu. Terima kasih Pak Didik. Nah, saya juga nanti kalau Bapak Ibu adik-adik kalau ingin bermain panahan, bisa nanti Bapak Ibu ke sebelah kiri ini. Di sini ada juga, kita juga bisa nyewakan gedung juga. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau adain acara, boleh. Nanti kita kasih penyewa ada sewa. Jadi ada untuk gedung Habibie Rahman. Nah, ini ada di sebelah sini untuk panahannya. Silakan Bapak Ibu nanti setelah ini kasih tiketnya untuk panahan gitu. Jadi nanti tiketnya bisa ditunjukkan ke kakak-kakak yang ada di booth panahan gitu. Baik, saya juga terima kasih lagi. Hati-hati barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan, biar kenangan saja yang ditinggalkan bersama DI Entertainment. Waalaikumsalam, Neta dan Pak Didik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hati-hati.